أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، وأصحابه المنتجبين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. Ikhwati al-Aizza, ikhwan dan akhwat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh malam ini adalah malam penuh kebahagiaan, malam sukacita bagi segenap penghuni langit dan bumi, segenap pecinta dan pengikut Ahlul Bait Nabi SAW, segenap pecinta Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin alaihi salam. Karena bagaimana tidak bergembira dan bersukacita di malam seperti ini, di hari seperti ini, telah lahir sosok manusia malakuti, sosok manusia sempurna bimakna kalimah kesempurnaan, Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Kalau kelahiran Nabi Allah Isa yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim diperingati oleh para penganut Nasrani, dan kita pun juga mengucapkan selamat karena itu Nabi, salah satu dari Nabi kita, Nabi Allah. Maka kelahiran Ali bin Abi Thalib adalah sebuah peristiwa agung yang tidak kalah agungnya. Bahkan kalau Nabi Allah Isa dilahirkan oleh Sayyidah Maryam, dan Sayyidah Maryam disuruh keluar dari mihrab. Sebaliknya, kelahiran Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah binti Asad diperintahkan untuk memasuki Ka'bah, tempat suci. Satu-satunya manusia yang terlahir di dalam Ka'bah adalah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sebenarnya hanya peristiwa ini saja cukup untuk kita setiap tahunnya memperingati peristiwa kelahiran Amirul Mukminin. Karena tidak ada kejadian kelahiran yang seperti beliau di dalam Ka'bah, dalam tempat suci, yang tanda-tandanya sampai sekarang kalau pergi umroh atau haji masih nampak bekas terbelahnya Ka'bah untuk keluar dan masuknya Sayyidah Fatimah binti Asad saat persalinan putranya Ali bin Abi Thalib. Apalagi kalau kita lebih mengenal keagungannya, keutamaannya,
bahwa beliau adalah Safinatun Najah, yang merupakan bahtera yang mengantarkan kita kepada keselamatan, bahwa beliau adalah Amirul Mukminin, pemimpin para mukmin, bahwa beliau adalah Babu ilmin Nabi, pintu ilmu kenabian, dan bahwa beliau memiliki segudang keutamaan yang kalau kita ingin mengenalinya, kita tidak akan mampu mengenalinya, karena beliau adalah manifestasi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sebutan nafsun Nabi, bahwa beliau adalah jiwa atau diri Nabi itu sendiri, yang disebutkan dalam ayat suci Al-Quran, wa anfusana wa anfusakum. Ini adalah cukup bukti bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki segala keutamaan dan kesempurnaan manusiawi yang tidak dimiliki oleh yang lain kecuali oleh Rasul dan oleh Ahlul Baitnya Al-Ma'sumin. Namun meski Ali memiliki seluruh keutamaan, banyak dari manusia yang tidak mengenali Ali, bahkan memusuhinya, bahkan berupaya untuk memadamkan cahaya beliau. Dari sejak peristiwa sepeninggal Rasul, lalu oleh Muawiyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan sebagainya, berupaya sampai saat ini ada upaya-upaya untuk memadamkan cahaya Ali. Banyak dari saudara kita yang mungkin tidak mengenal Ali kecuali hanya sebagai seorang menantu Rasulullah, suami Fatimah Zahra. Tapi siapa Ali? Bagaimana Ali dan bagaimana harus berhubungan dengan beliau? Banyak yang tidak mengenalnya. Ini adalah sebuah hal yang ironis, karena Ali adalah Siratul Mustaqim. Ali adalah jalan menuju Tuhan. Ali adalah Safinatun Najah. Bagi yang menginginkan keselamatan, satu-satunya jalan adalah Ali. Mengikuti Ali adalah mengikuti Rasul. Karena Ali adalah bintang pembintang, salah satu bintang yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang ingin sampai kepada tujuan. Ikhwan sekalian, ada sebuah pertanyaan penting. Mengapa banyak orang yang tidak mengenal Ali? Atau bahkan tidak mau mengenalnya, tidak terlalu penting baginya untuk mengenal Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat wilayah. Tapi banyak saudara-saudara kita yang tidak mengalami apa yang menjadi kenikmatan yang kita miliki, yang kita dapatkan, nikmat wilayah. Ini perlu kita kaji. Tidak sekedar bahwa kita telah mengenal Ali atau kita mengimani atau berwilayah kepadanya, tetapi dalam kita mengikuti beliau, terkadang kita setengah-setengah mengikuti Ali. Kita hanya menyebutnya, tetapi pada prakteknya kita belum jauh dari mengikuti Ali bin Abi Thalib. Jauh. Tidak tahu seberapa jauhnya kita dari Ali bin Abi Thalib. Artinya, walaupun mungkin
kita pun sudah mengenal Ali bin Abi Thalib, tetapi kita tidak menempatkan Ali pada posisi yang sebenarnya. Mungkin tidak heran, Rasulullah saja kita tidak tempatkan pada posisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan pencipta kita, yang merupakan Rabb, pemilik kewenangan, yang mengurus kita, kita pun tidak menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang sebenarnya. Kenapa itu terjadi? Ini yang pada malam hari ini izinkan saya untuk membahas supaya peringatan-peringatan yang kita peringati ini memberikan satu athar, memberikan pengaruh kepada kita, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari peringatan ini dan kita jadikan sebagai jalan untuk kita memperbaiki diri kita, memperbaiki kewilayahan kita, keberwilayahan kita. Kita jangan merasa sudah cukup dengan apa yang kita miliki. Belum tentu keberwilayahan kita ini adalah keberwilayahan yang sudah pada hal yang seharusnya. Boleh jadi kita masih jauh dari yang disebut dengan berwilayah. Khususnya bagi si pembicara, jauh. Dan di sini kita ingin mencari sebuah solusi untuk kita menjadi acuan bagi kita, yang apabila kita melakukannya, insya Allah kita akan menuju kepada tujuan keberwilayahan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah berfirman, wahai segenap manusia. Yang diajak bicara, yang menjadi audiennya adalah seluruh manusia. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, pelajaran dari Tuhan kalian. Yang dimaksudkan di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Seluruh isi Al-Quran adalah nasihat, mau'izatun. Tapi alangkah sedikitnya orang yang mengambil nasihat dari Al-Quran. Seberapa kita mengambil nasihat dari Al-Quran? Kita mungkin hanya membacanya, tetapi tidak mengambil nasihatnya, tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran. Padahal Allah berfirman, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh apa yang ada di dalam hati. Al-Quran adalah menyembuhkan hati yang kotor, hati yang sakit, yang terdapat berbagai penyakit-penyakit hati di dalamnya. Al-Quran adalah penyembuh. Jelas di dalam ayat ini sebutkan wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk. Manusia dalam hidup membutuhkan petunjuk, ya kan? Kita dalam hidup membutuhkan petunjuk. Kemana kita harus berjalan, tujuan apa yang harus kita capai, itu butuh kepada petunjuk. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang mukmin.
Ayat ini menunjukkan empat dari pengaruh Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah mau'idhah, dan manusia selalu membutuhkan mau'idhah. Kita ini membutuhkan nasihat, baik dalam diri maupun dari luar. Apalagi nasihatnya dari Allah langsung. Al-Quran adalah wahyu ilahi, ini dari Allah. Dan tidak ada mau'idhah yang lebih baik daripada mau'idhah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah sebagai penyembuh, syifa'un lima fis sudur. Inti, pusat dari manusia itu adalah hati. Ketika hatinya kotor, rusak, maka yang lainnya rusak. Al-Quran adalah menyembuhkan hati. Tentunya bukan menyembuhkan, misalnya dimasukkan dalam air, diminum, bukan itu. Maksudnya Al-Quran, kandungan Al-Quran adalah apabila dibaca, dipelajari, dilaksanakan, dia akan menyembuhkan hati yang kotor, hati yang penuh penyakit. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Dan Al-Quran sebagai petunjuk. Orang yang ingin berjalan menuju tujuan, dia membutuhkan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang. Dalam setiap marhalah ini seakan-akan menurut salah satu tafsiran dalam surat dalam tafsir Al-Amthal, bahwa ini step-step perjalanan manusia. Manusia dalam perjalanan awalnya membutuhkan mau'idhah dulu. Tujuan mau'idhah adalah apa? Tujuannya adalah menyadarkan manusia bahwa dia harus bergerak menuju Tuhan. Nah, setelah sadar, maka dia harus membersihkan hati. Al-Quran memiliki fungsi pembersih hati. Setelah itu, dalam berjalan dia membutuhkan petunjuk, ajaran-ajaran yang menjadi petunjuk perjalanannya sampai kepada tahap demi tahap perjalanan menuju kedekatan kepada Allah. Wa rahmatul lil mu'minin. Dan Al-Quran memberikan rahmat. Rahmat berarti kebaikan yang banyak, nikmat yang besar bagi setiap mukmin. Yang itu tidak didapat oleh selain orang-orang mukmin. Lalu dilanjutkan ini, ayat ini dilanjutkan, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Rasul, dengan fadlullah, dengan pemberian karunia Tuhan, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika, maka dengan keduanya tadi, falyafrahu, bersukacitalah kalian, bergembiralah kalian. Malah kita ini bergembira dengan hal-hal yang tidak ada gunanya bagi akhirat kita, tidak ada gunanya bagi keselamatan hidup kita. Namun keberadaan fadlullah dan rahmatnya ini kita tidak bergembira. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya dalam ayat ini? Baik dari jalur Ahlus Sunnah maupun dari jalur Syiah menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan fadlullah adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan rahmatnya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil barakatuh. Sebagaimana hal tersebut diriwayatkan dalam kitab Syawahidut Tanzil dari Ibnu Abbas ketika berbicara tentang qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, ya, itu di dalam surat Yunus ayat 58. Qala bi fadlillah an-nabi, dengan fadl Allah
dengan karunia Tuhan, nikmat dari Tuhan itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bi rahmatihi aliyun, dan rahmatnya adalah Ali. Ini jelas. Ini yang dari kitab dari jalur Ahlus Sunnah ataupun dari jalur Syiah Imamiyah. Di dalam kitab Majma'ul Bayan diriwayatkan dari Abu Ja'far al-Imam Baqir alaihi salam qala fadlullah Rasulullah wa rahmatuhu Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi. Jadi tidak ada perbedaan. Fabidzalika falyafrahu, dalam ayat itu disebutkan, maka dengan keduanya kita hendaknya bergembira. Harusnya kita bergembira terhadap hal yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan, keselamatan, kesempurnaan, kedekatan kepada Allah. Fabidzalika falyafrahu. Naam. Makanya malam ini sebagai bentuk rasa sukacita dan kegembiraan kita memperingati kelahiran Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan fabidzalika falyafrahu. Nah, kembali kepada pertanyaan awal, tapi mengapa sebagian besar tidak memperingati kelahiran beliau, atau bahkan tidak banyak mengenal beliau? Ali hanya dikenal dengan salah seorang sahabat Nabi, atau dia suka berperang misalnya. Bahkan diceritakan Ali bin Abi Thalib dengan cerita-cerita yang sama sekali tidak pantas dinisbatkan kepada beliau. Ada salah satu tafsir yang menceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib alaihissalam waktu sholatnya ngeracau karena Ali dalam keadaan mabuk. Waliyadzubillah. Ada upaya-upaya untuk mengecilkan Ali bin Abi Thalib, untuk menjauhkan Ali yang merupakan petunjuk, merupakan rahmat bagi segenap alam dari segenap manusia, khususnya kaum muslimin. Kenapa itu terjadi? Karena banyak dari kita ini yang ketika mengenali kebenaran atau menghadapi kebenaran, kita tidak mengenalinya dengan cara yang benar. Kita tidak menerimanya, kita tidak meresponnya dengan cara yang benar. Kenapa bisa begitu? Buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Benar, tetapi banyak dari manusia yang tidak mengimani Tuhan, bahkan mengingkari keberadaan Tuhan. Berarti ada yang salah, padahal Allah sudah memberikan apa yang disebut dengan fitrah, fitrah tauhid, fitrah penyembahan. Dengan fitrah itu yang merupakan modal manusia mengenal Tuhan, masih mengingkari Tuhannya, berarti ada yang salah. Apa yang salah? Termasuk Nabi. Nabi itu adalah sosok yang pada zamannya dikenal dengan sosok yang tidak ada cacatnya sama sekali di mata masyarakat. Sebelum beliau diutus sebagai Nabi, bahkan mendapat julukan Al-Amin, yang terpercaya. Semua kalau ingin mengamanatkan hartanya mengamanatkannya kepada Rasulullah SAW, karena dianggap paling amanat.
paling terpercaya. Tetapi saat Rasulullah berdakwah mengajak mereka untuk bertauhid, meninggalkan penyembahan berhala, meninggalkan syirik, serta-merta mereka menolak. Banyak dari mereka yang menolak, bahkan memberikan julukan Nabi dengan julukan Majnun. Ini orang gila. Padahal mereka hidup bersama Nabi dan tahu persis tidak ada orang yang seperti Nabi. Tapi saat Nabi mengajak mereka, mereka mengatakan gila. Nah, disinilah turun ayat suci Al-Quran yang menyebutkan Qul innama a'idukum biwahidah At-taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Ayat ini ayat yang betul-betul jelas dan memiliki penekanan yang kuat. Yang kata para ulama, ayat ini adalah kunci bagi seseorang yang ingin dia mencari kebenaran, yang ingin melakukan sebuah program atau proyek apapun, baik secara sosial, ekonomi, politik, keagamaan, semua. Ini merupakan kunci bagi seseorang yang dia ingin menghadapi berbagai bencana, malapetaka, menghadapi berbagai kesulitan, maka kuncinya adalah ayat ini. Apabila ayat ini dipegang dalam kehidupan kita, maka tidak akan terjadi, kita tidak akan mengenal siapa Amirul Mukminin. Kita tidak mengenal siapa Rasulullah atau mengatakan Rasul dengan sebutan Majnun misalnya, atau penyihir misalnya. Kita akan bahas sedikit ayat ini karena pentingnya persoalan. Qul innama a'idukum biwahidah. Ayat ini dimulai dengan kata qul. Ayat yang dimulai dengan kata qul berarti apa? Ada penekanan kepada Rasulullah untuk menyampaikan. Padahal Al-Quran itu adalah semuanya adalah untuk disampaikan, betul nggak? Litubayyina linnas, untuk menjelaskannya kepada manusia. Tetapi Allah dalam beberapa ayat mengatakan dengan kata-kata qul, berarti ada penekanan di situ. Bahwa ini adalah hal yang penting yang perlu kalian perhatikan. Qul innama a'idukum biwahidah. Dimulai dengan innama. Innama merupakan adat hasr. Jadi hanya, ya, innama itu hanya, tidak ada yang lain. A'idukum biwahidah. Rasulullah suruh mengatakan, aku menasehati kalian. A'idukum, kata-katanya bukan ukhbirukum, bukan aku menyampaikan informasi, tidak, tetapi aku menasehati kalian. Biwahidatin. Sudah innama itu adalah pembatasan, hanya ditambahi biwahidah. Berarti apa? Lebih jelas lagi bahwa aku hanya menasehati kalian dengan satu hal yang tidak ada yang kedua. Harusnya ketika kita membaca ayat ini, kita melihat ini suatu hal yang amat penting. Kok gak ada yang lain? Innama a'idukum biwahidah. Aku hanya menasihati kalian satu ini, tidak ada yang dua. Artinya hal ini merupakan hal yang penting, sehingga nasihat-nasihat lain dalam Al-Quran muaranya adalah ini. Ringkasan seluruh nasihat ini ada pada nasihat
Qul innama a'idzukum biwahidah. Apa nasihat itu? Antaqumu lillah. Hendaknya kalian bangkit, bangun, ya, sadar, ya, sadar dari keterlenaan kalian, sadar dari kelalaian kalian, menyiapkan diri kalian. Itu makna qiyam. Antaqumu. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia ini kebanyakan tidur, terlena, lalai. Nanti ketika mati dia baru bangun, baru sadar. Seolah-olah usia sekian tahun yang dilalui itu semua dalam kelalaian. Mau kembali lagi kan sudah nggak bisa. Nah di sini ayat ini menekankan apa? Bangunlah kalian. Seolah apa? Sebelum kematian membangunkan kalian, menyadarkan kalian, sadarlah sekarang ini. Sadari diri kalian. Jangan kalian menjalani hidup ini dengan keterlenaan, keterlalaian. Siapkan diri kalian untuk melakukan sebuah perjalanan menuju alam yang lebih abadi, menuju Tuhan kalian. Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillah. Bukan hanya sekedar bangun. Orang bisa saja sadar, bangun, bersemangat, tetapi tujuannya ujung-ujungnya bukan Allah. Karena mencari popularitas, karena fanatisme, ikut-ikutan, berjuang, berjihad, tapi karena apa? Mengikuti ketokohan seseorang, karena dia seorang tokoh yang diikuti. Tidak tahu apakah perjuangan ini benar atau tidak. Karena itu ada tokoh A misalnya, diikuti begitu saja. Bukan itu. Antaqumu lillah, hanya karena Allah. Sadar karena Allah, bukan karena fanatisme, bukan karena kebodohan. Ada orang merasa dia berbuat jihad, tapi karena kebodohan akhirnya dibalakan. Dan ini terjadi sampai saat ini. Mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, tenaganya, dengan janji-janji mulut ternyata diperalat. Wa na'udzubillah. Dengan janji-janji pengantin, dengan janji-janji semacam. Al-Quran mengatakan antaqumu lillah. Kalian sadar, bangun, menyiapkan diri kalian, tetapi lillah. Dalam rangka Allah, menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah, tidak ada lain. Dia menyadari posisi dirinya seorang hamba dan Allah sebagai Rabb-nya. Ini dulu. Dalam sebuah syair dan suluk, ini adalah manzil pertama kata Imam Khomeini, atau muqaddimah. Kalau orang ingin melakukan sebuah perbaikan diri, perjalanan tanpa dia menyadari dirinya, bangun dari kelalaiannya, bangun dari kebodohan dan keterpurukannya, maka perjalanannya tidak akan menyampaikan kepada Allah. Banyak orang berbuat, tetapi dia tidak memulai dengan ini. Saat dia berbuat berbagai hal, yang terjadi apa? Tidak mendapat respon, tidak mendapat pujian, akhirnya kecewa. Saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat ini, ya karena tidak untuk Allah. Kalau
Kalau berbuat untuk manusia atau untuk dirinya, dalam arti mengikuti keinginan-keinginan diri saja, ya dia diserahkan kepada sebab-sebab manusia, sebab-sebab lahiriah. Tidak ada Allah di situ. Jadi syarat untuk sebelum kita melakukan apa-apa, kita menyadari diri, sadar diri. Saya ini hamba, saya punya tanggung jawab sebagai hamba. Ini ayat menunjukkan tentang kesadaran dan tanggung jawab. Perbuatan yang tidak didasari kesadaran dan tanggung jawab tidak ada nilainya. Orang berbuat baik ini, tapi tujuannya ternyata bukan untuk Tuhan, bukan karena Tuhan, karena dirinya, egonya, atau karena tujuan-tujuan lain selain Allah. Ya, dan mau walaupun sholat sebanyak mungkin, puasa sebanyak mungkin, di antara tujuan karena Tuhan apa? Mengikuti cara Tuhan, bukan cara dirinya sendiri. Kita mau berbuat baik, tapi pakai cara kita, loh, gak diterima. Pakai cara Tuhan, pakai syariat Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh A, kita hanya patuh. Kita hamba yang hanya mematuhi. Oh, kalau nggak begini saya nggak bisa. Saya maunya pakai cara ini. Ya silahkan. Tetapi nggak sampai ke Tuhan. Iya kan? Innamal a'mal binniyat. Ya, kalau tujuannya ilallah wa rasulih, dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau tujuannya di dunia atau tujuan-tujuan yang lain, ya dia akan sampai kepada tujuan itu. Kalau hanya untuk cari istri, ya dapat istri. Kalau dia ingin cari harta, mungkin dapat harta. Setelah itu selesai. Tetapi hartanya, istrinya, dunianya tidak akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan, kepada kesempurnaan. Nah, jadi innama a'idukum biwahidah an taqumu lillah mathna wa thulatha, baik dua-dua orang ya maupun sendiri-sendiri. Maksudnya baik kamu dalam keadaan sendiri bersama Tuhan, atau kamu bersama seseorang, maka qiyamukum lillah. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa saat kita ingin memutuskan sesuatu, apakah kita mengikuti A, melakukan A atau B dan sebagainya, memilih satu pilihan, maka apa? Hendaknya kita tidak melakukannya atas dasar pengaruh opini kebanyakan orang. Sekarang yang terjadi, kalau kebanyakan orang trennya seperti ini, ikut tren kebanyakan, ya kan? Hatta dalam beragama juga begitu. Oh, ini ada tren begini, ikut tren. Nah, biasanya kalau ikut kebanyakan, mengikuti opini masyarakat banyak tirunya. Tetapi kalau Anda berpikir sendiri dengan Tuhan, ya, atau Anda bermusyawarah dengan orang yang layak memberikan nasihat, bagaimana yang harus saya lakukan, apa begini atau begitu dan sebagainya, maka itu akan sampai kepada tujuan. Tsumma tatafakkaru. Ini ayat ini dilanjutkan dengan kemudian kalian berpikir. Jadi berpikir itu tahapan setelah kita ini terjaga, sadar, bangun, lalu kita mau apa? Kita berpikir.
Jangan spontanitas. Jangan reaktif, ikut-ikutan. Oh, ini orang banyak melakukan begini, saya ikut orang banyak misalnya. Al-Quran menyebutkan bahwa kebanyakan itu tidak memberikan atau mengantarkan kepada kebenaran. La tughni 'anil haqqi syai'a, karena itu hanya dhon. Itu hanya prasangka, bukan kebenaran, bukan keyakinan. Tsumma tatafakkaru. Nah, tafakkur atau mengaktifkan pikiran kita artinya apa? Kita berpikir secara benar, berpikir secara logis. Dalam berpikir ini kita bebas dari fanatisme, bebas dari tradisi, bebas dari kebodohan orang-orang, bebas dari tekanan-tekanan, pengaruh-pengaruh. Sehingga kita ketika memutuskan itu dengan keputusan yang bebas. Tapi kebanyakan sekarang orang melakukan tindakan-tindakan ini dipengaruhi oleh banyak hal. Nanti ketika dia ditanya, kenapa engkau melakukan gini? Iya, saya ikut fulan. Dan itu di akhirat nanti ditanyakan. Sedangkan yang diikuti berlepas tangan dari yang mengikutinya. Setan pun juga begitu. Kata setan, aku hanya mengajak, kalian ikut. Ini sering terjadi. Adanya provokasi, adanya opini-opini di media massa, tiba-tiba kita ikut-ikutan. Netizen sebanyak, wah kita ikut bicara, ikut-ikut netizen, ya kan? Ini lagi musim netizen kan? Semua bicara semua. Jarang yang mengaktifkan pikirannya, tidak beraktivitas, tidak berkata, tidak melakukan sebuah keputusan kecuali setelah berpikir. Akhirnya apa? Ayat ini dilanjutkan, ma bisahibikum min jin. Ma bisahibikum min jin. Tidaklah sahibikum, sahib kalian ini orang yang majnun. Maksudnya Rasulullah SAW. Bapak Nabi Muhammad itu bukan orang yang gila. 40 tahun kalian bersama Nabi dari kecil dan tidak pernah menemui hal yang cacat pada diri Nabi. Tiba-tiba kalian ikut opini yang mengatakan, oh ini orang gila ini. Ini orang sudah mengolok-olok Tuhan kita. Yang terjadi begitu. Amirul Mukminin sudah diangkat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai maula, mangkuntu maulahu fa aliyun maula. Tiba-tiba ikut opini, tidak menjadikan Ali sebagai imamnya, walinya. Ini yang terjadi. Ini mungkin jawaban pertanyaan tadi, kenapa kok banyak orang yang tiba-tiba tidak menjadikan Ali sebagaimana pesan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Man kuntu maulahu fa aliyun maula. Yaitu karena tidak berpikir bebas, tidak berpikir logis. Akhirnya ada provokasi, sekian orang ikut, wah ikut-ikutan. Kalau sudah opini yang berjalan dan mengikuti opini kebanyakan, akhirnya yang terjadi apa? Dia tidak akan sampai kepada kebenaran. Kita pun juga demikian dalam hidup. Jangan melihat fulan karena ketokohannya. Oh berarti dia tokoh, berarti dia benar. Tidak, belum tentu. Apalagi bukan maksum. Kalau maksum beda. Tetapi kita harus melihat dia dengan kesadaran bahwa
saya mengikuti itu karena di situ adalah kebenaran. Bukan fulan adalah kebenaran, tetapi kebenaran itu lebih dahulu. Apakah fulan benar atau tidak disesuaikan, apakah sesuai kebenaran atau tidak. Orang-orang yang mengikuti opini tokoh-tokoh musyrikin Quraisy saat itu, akhirnya mereka terjebak ikut-ikutan mengatakan Rasulullah adalah majnun. Terjebak ikut-ikutan mengatakan Ali adalah begini dan begitu. Ini yang terjadi. Nah, in huwa illa nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Dia Rasul adalah yang memberi peringatan kepada kalian yang di hadapan kalian kelak ini ada azab yang sangat besar, sangat pedih. Memberikan peringatan terhadap akhir. Ini yang saya katakan tadi, bahwa ayat ini adalah kunci bagi kita yang ingin sampai kepada tujuan dengan benar. Kalau Anda ingin menyembah Tuhan dengan benar, caranya seperti ini. Pertama, Anda harus sadar diri. Jangan menyembah dengan kelalaian, kebodohan, keterlenaan. Akhirnya apa? Sholat, tapi sholatnya dalam keadaan lalai. Sholat yang boleh jadi sholatnya menjadi perbuatan dosa, bukan perbuatan pahala. Berpuasa, tapi puasanya tidak menghasilkan apa-apa kecuali rasa dahaga dan haus, lapar. Beramar ma'ruf nahi mungkar, bukannya melakukan amar ma'ruf, malah melakukan kemungkaran. Amar ma'ruf, kita melakukan ini karena amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ternyata malah mendukung kemungkaran. Karena apa? Mengikuti karena fanatisme, fanatisme madhab, fanatisme ketokohan, tidak menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Makanya tidak akan sampai kepada tujuan. Malah semakin dia bergerak dan semakin dia yakin dalam kebenaran, malah menyesatkannya. Ingat peristiwa Khawarij. Orang Khawarij itu, kalau kita lihat secara lahiriah, ahlul taqwa, ahlul ibadah, orang yang dekat dengan Tuhan secara lahiriah. Tetapi yang dilakukan oleh Khawarij karena didasari kebodohan, fanatisme, bukannya dia mengikuti Rasul, malah membunuh saudara Rasul, Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ikhwan sekalian, coba kita kembali kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita beragama ini dengan benar? Sudahkah kita mengikuti Rasul dan Ahlul Bait ini dengan benar? Jangan-jangan kita ini salah caranya. Ayo, mulai sadar dulu. Orang yang sadar, dia akan tahu dirinya itu dekat atau jauh. Seperti orang yang di perjalanan, lalu dia tersadar, saya ini mau kemana ya? Saya ini sekarang di mana? Karena waktu di perjalanan dia ngobrol, dia nggak perhatian kepada sekitarnya, dia lupa pada tujuannya. Tiba-tiba sampai pada satu titik, dia baru sadar. Nah, kesadaran ini membuat dia berpikir, tujuan saya ini kemana? Saya harus kembali kepada tujuan saya. Orang yang menyadari dirinya sebagai hamba, lalu dia ingin berhubungan kepada Tuhannya, maka dia melihat, saya ini di posisi mana? Saya ingin kembali.
Saya ingin bangun dari keterlalaian saya. Apa yang harus saya lakukan? Tatafakkar, dia berpikir. Dia mulai berpikir dengan dirinya. Dia mengoreksi dirinya. Dia introspeksi dirinya. Ya Allah, dosa saya sudah terlalu banyak, sekian tahun. Amal saya terlalu sedikit. Yang dulunya dia tidak menggubris amalnya, tidak menggubris dosanya, tiba-tiba muncul kesadaran. Dia ingin kembali kepada Tuhannya. Ini merupakan modal awal yang harus dimiliki orang yang ingin kembali kepada Allah, yaitu kesadaran. Bangun dari kelalaiannya. Kemudian tatafakkaru. Mulai dia berpikir hal yang paling penting. Apa itu? Tuhannya. Dia ingin mengenal Tuhannya jauh lebih dari yang sebelumnya. Mulai ingin mengenal nabinya jauh lebih dari sebelumnya. Mulai ingin mengenal dan mengikuti para walinya. Yang sementara dia melupakan wali zamannya Imam Mahdi, dengan kesibukan muncul kesadaran dalam dirinya. Ingat, dia ingin berhubungan dengan imamnya. Bagaimana saya harus berhubungan dengan imam saya? Bagaimana saya mengikuti wali saya, pemimpin saya? Itu harus muncul dari kesadaran, bukan ikut-ikutan. Kalau kita hanya ikut-ikutan, kita merasa saya sudah selesai tugas saya sudah melakukan A, saya sudah melakukan B. Ini tidak memberikan pengaruh pada diri kita. Jadi ikhwan sekalian, kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai hamba, sebagai pengikut Rasul, pecinta Rasul, sebagai pengikut Ahlul Bait, atau kesadaran sebagai apapun status yang kita miliki, itu akan menggerakkan kita untuk melakukan sebuah aktivitas yang rasional, yang dipikir dengan cara yang benar. Nah, itu mungkin yang malam hari ini menjadi fokus pembicaraan saya. Karena sejak beberapa waktu, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zahir tentang perlunya mengemban amanat tanggung jawab. Jadi kita melakukan berbagai gerakan, baik secara pribadi, furoda, atau dengan berjamaah dalam bentuk organisasi atau apapun, harus didasari dengan kesadaran akan tanggung jawab, bukan ikut-ikutan, bukan ingin mengejar kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ingin mengejar keridhaan Rasul dan Ahlul Bait. Wa illa, apa yang sudah kita upayakan ini tidak memberikan pengaruh apa-apa. Betapa banyak orang yang sudah merasa bahwa dia beramal, tapi nanti di akhirat kelak dia melihat amalnya nggak ada. Loh, di mana amalku? Ternyata dia beramal bukan untuk Tuhan. Dia beramal untuk apa? Dirinya, untuk egonya, untuk dihormati, untuk dipandang oleh masyarakat dengan pandangan yang baik. Dia beramal karena kebodohan dan fanatismenya yang tidak akan menyampaikan kepada tujuan ilahinya. Nah, sebelum saya akhiri pembicaraan saya, mungkin kita perlu sedikit mengingat kalam-kalam Ahlul Bait yang juga berhubungan dengan pembahasan malam ini. Sebuah hadis dari Al-Imam Jawad alaihi salam mengatakan, al-mu'min yahtaj ila thalath.
Mukmin itu membutuhkan 3 hal. Artinya ketika kita ini seorang mukmin yang mengimani Allah, mengimani Rasulnya, mengimani Ahlul Baitnya, mengimani hari akhirat, maka kita butuh kepada 3. Yang pertama adalah taufiqun minallah. Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu taufik? Taufik itu adalah bimbingan, kemudahan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu taufik. Orang kalau merasa dia berbuat karena dirinya, kepandaiannya, kecakapannya, kehebatannya, itu berarti orang itu tidak mendapat taufik. Orang yang mendapat taufik dari Allah adalah orang yang dia tidak merasa memiliki apa-apa. Semuanya dari Tuhannya. Bahkan dia mengatakan, ilahi la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Sebagaimana Rasul mengatakan hal ini. Rasul yang sudah sedemikian berbuat masih mengatakan, ya Allah, jangan tinggalkan aku dengan diriku. Jangan biarkan aku dengan diriku tanpa bimbinganmu, tanpa taufikmu dan perlindunganmu. Sedikit pun jangan biarkan. Sebab lawan dari taufik itu apa? Al-khudran. Al-khudran itu artinya dijarno, dibiarkan. Maksudnya dibiarkan dengan sebab-sebab alamiah, sebab-sebab zahir. Boleh jadi orang dibiarkan, dia sukses dengan kekayaannya, dengan popularitasnya, tetapi ujungnya adalah apa? Kehancuran. Ujungnya azab, ujungnya kerugian dan penyesalan. Kalau dia orang kaya, kekayaannya tidak menjadi keberkahan, malah menjadi malapetaka. Kalau dia sukses, suksesnya mengantarkan dia kepada kehancuran. Wah, dia ini sukses, tapi pada akhirnya dia merugi. Taufiqun minallah. Bahkan di dalam riwayat disebutkan, usaha apapun, perbuatan yang tidak dibarengi dengan permohonan taufik dari Allah, maka tidak akan mengantarkan kepada tujuan. Tujuan dalam arti menurut Tuhan. Kalau menurut kita sukses, belum tentu sebenarnya sukses, kan gitu. Maka kita jangan silau dengan kesuksesan yang kita anggap fulan sukses, belum tentu. Kalau tidak ada taufik dari Allah, ujungnya adalah kehancuran. Sudah kaya sampai sekian, akhirnya jatuh sakit, habis suami, bangkrut, keluarganya hancur. Yang kedua, wa'idun bin nafsi, nasihat, pengingat dalam dirinya. Orang itu harus selalu menasihati dirinya. Memang orang kalau ngasih nasihat orang gampang ya. Coba nasihati dirinya. Oh, kalau nasihati orang, kamu harusnya begini. Tapi kalau nasihati dirinya, enggak. Saya tidak melakukan ini karena selalu mencari apa? Alasan, pembenaran. Wa'idun min nafsi. Yang ketiga adalah mengikuti, mendengarkan nasihat orang lain yang layak memberi nasihat. Dia berdua duduk sama orang yang mampu memberikan jalan keluar dan nasihat bagi dirinya, bermusyawarah, berkonsultasi. Dan 3 hal ini diperlukan mukmin. Untuk apa? Untuk dia dapat meraih tujuan. Kalau mukmin tidak melakukan ini, dia tidak akan bisa meningkatkan kualitas imannya. Dan ini adalah seolah hadis tadi
adalah intisari dari ayat juga. Ayat yang disebutkan tadi. Taufik minallah tidak mungkin tanpa kita menyadari posisi diri kita sebagai hamba. Tanpa kita sadar diri, bangun dari kelalaian. Karena apa? Orang yang mendapat taufik, dia selalu akan memohon kepada Allah. Dia tidak pernah mengandalkan dirinya, tetapi berdoa, bertawassul kepada hamba-hamba yang menjadi perantara menuju Tuhan. Terus seseorang di dalam riwayat lain sebutkan seseorang tidak akan berguna nasihat orang lain kalau dia belum menasihati dirinya. Malam ini apa yang saya sampaikan tidak ada gunanya kalau kalian tidak menasihati diri kalian. Hanya menjadi sebuah informasi yang hilang, yang hanya menjadi masuk dalam memori tetapi tidak kita ingat. Bisa jadi saya pun begitu. Habis bicara keluar dari sini belum tentu kalau saya tidak menasihati diri saya. Jadi nasihat orang lain siapapun, bahkan Allah dalam Al-Quran itu adalah nasihat. Nasihat Rasul, nasihat imam, nasihat itu tidak akan bisa bermanfaat, berguna kalau kita tidak mampu menasihati diri kita sendiri. Ini yang pada malam hari ini bisa saya sampaikan. InsyaAllah bermanfaat bagi diri saya dan antum semua. Dan kita mendapatkan keberkahan dari peringatan kelahiran Imam Ali. Kita memohon kepada Allah demi hak suci Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, supaya kita dimatikan dalam keadaan berwilayah kepada beliau, dalam keadaan iman kita tetap kokoh, karena memang akhir ending dari manusia saat kematian itu yang dikhawatirkan keimanannya ini akan lepas. Setan berupaya kuat untuk itu, sehingga kita memohon demi Amirul Mukminin supaya akhir hayat kita memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah, kepada Rasul, Ahlul Bait, dan kepada Yaumul Qiyamah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.